sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pada kesempatan ini saya hadir lagi menemani Bapak Ibu umat beriman sekalian untuk berbicara menyangkut musik liturgi. Pada seri yang pertama kita sudah berbicara panjang lebar tentang musik liturgi, dan pada seri yang kedua kita berbicara lagi kepada hal yang lebih spesifik, yaitu tentang lagu-lagu liturgi di dalam gereja Katolik. Seperti apakah lagu-lagu liturgi di dalam gereja Katolik? Selamat mendengarkan ulasan berikut ini. Bapak Ibu umat beriman yang dikasihi Tuhan, kali ini saya kembali menemani Anda dalam program seri musik liturgi Gereja Katolik Santo Yakobus Mariso. Pada pertemuan yang pertama, saya telah menyajikan sedikit menyangkut musik liturgi. Dalam seri yang kedua ini, saya berbicara kepada Anda hal yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang lagu-lagu liturgi dalam Gereja Katolik. Apa itu lagu liturgi? Secara sederhana, lagu liturgi dapat diartikan sebagai nyanyian yang khusus digunakan dalam peribadatan atau perayaan Ekaristi. Ada 5 jenis lagu dalam misa atau perayaan Ekaristi. Yang pertama itu adalah aklamasi, yang kedua itu adalah nyanyian perarakan, yang ketiga adalah mazmur tanggapan, yang keempat adalah nyanyian ordinarium, yang kelima adalah nyanyian tambahan. Dalam perayaan Ekaristi kita hanya mengenal 2 jenis atau 2 kelompok lagu, yaitu lagu ordinarium dan proprium. Yang termasuk dalam kelompok lagu ordinarium adalah lagu Tuhan Kasihanilah atau Kyrie, lagu Kemuliaan atau Gloria, lagu Aku Percaya atau Credo, lagu Kudus atau Sanctus, lagu Bapa Kami atau Pater Noster, lagu Anak Domba Allah atau Agnus Dei. Sementara itu, lagu proprium termasuk pada jenis lagu dalam misa butir kedua dan kelima. Butir kedua itu adalah nyanyian perarakan, dan butir kelima adalah nyanyian tambahan. Nyanyian perarakan termasuk lagu perarakan masuk, pembukaan, dan perarakan komuni atau menyambut komuni. Nyanyian tambahan meliputi lagu persiapan persembahan atau perarakan persembahan, mada syukur sesudah komuni, perarakan keluar atau penutup, litani jika ada. Nyanyian tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti bisa dinyanyikan, bisa juga tidak. Adapun makna dari setiap jenis lagu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, liturgi pembuka. Liturgi pembuka terdiri dari nyanyian pembuka, doa tobat dan Tuhan Kasihanilah Kami, mada kemuliaan atau Gloria. Yang pertama, nyanyian pembuka. Nyanyian pembuka membuka perayaan Ekaristi. Yang kedua, membina kesatuan umat yang berhimpun. Yang ketiga, mengantar masuk ke dalam misteri iman yang dirayakan dalam perayaan liturgi tersebut, sesuai masa dan pesta liturginya. Yang keempat, mengiringi imam dan para petugas yang lain berjalan menuju altar. Nyanyian pembuka berhenti saat imam atau pemimpin siap di altar. Yang kelima, apabila tidak ada nyanyian pembuka, antifon pembuka dapat dibacakan. Yang kedua, doa tobat dan Tuhan Kasihanilah Kami. Tuhan Kasihanilah Kami atau Kyrie adalah seruan kepada Tuhan untuk menyatakan penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus dan memohon belas kasihannya. Yang kedua, nyanyian Tuhan Kasihanilah Kami bisa ditiadakan apabila lagu pembuka sudah memuat pernyataan tobat dan mohon belas kasih. Yang ketiga, mada kemuliaan atau Gloria.
Mada kemulian adalah nyanyian atau kidung pujian yang dilambungkan oleh dorongan Roh Kudus kepada Bapa dan Putra. Yang kedua, mada kemulian bisa diucapkan atau dinyanyikan secara bergantian atau bersamaan, diangkat oleh imam atau solis dan dilanjutkan oleh umat. Yang ketiga, mada kemulian diucapkan atau dinyanyikan pada hari Minggu, pada hari raya, dan pada pesta-pesta, kecuali dalam masa Advent dan masa Prapaskah. Kelompok yang kedua adalah liturgi sabda. Yang termasuk dalam liturgi sabda adalah Mazmur tanggapan atau nyanyian tanggapan sabda. Yang kedua adalah bait pengantar Injil atau Haleluya. Pertama, Mazmur tanggapan dimaksudkan untuk memperdalam renungan atas sabda Allah dan menanggapinya, bisa dibaca atau dinyanyikan. Yang kedua, Mazmur tanggapan diambil dari kitab suci dan disesuaikan dengan bacaan pertama. Yang ketiga, Mazmur tanggapan dinyanyikan oleh pemazmur di mimbar sabda. Umat mendengarkan dan menjawab dengan sebuah ulangan atau refrain. Yang keempat, hanya dalam kasus darurat saja Mazmur tanggapan diganti dengan nyanyian tanggapan sabda yang sesuai dengan tema bersifat biblis atau alkitabiah dan mengajak umat untuk merenung. Yang kelima, ayat-ayat dalam Mazmur tanggapan tidak harus dinyanyikan semua. Cukup dipilih saja yang sesuai. Yang kedua, bait pengantar Injil atau Haleluya. Bait pengantar Injil atau Haleluya dimaksudkan untuk mempersiapkan umat mendengarkan Injil yang akan diwartakan. Yang kedua, Haleluya bisa diulangi dan teks ayat diambil dari bacaan misa. Yang ketiga, Haleluya atau bait pengantar Injil dapat ditiadakan apabila tidak dinyanyikan. Artinya Haleluya atau bait pengantar Injil harus dinyanyikan. Kelompok yang ketiga adalah liturgi Ekaristi. Yang termasuk dalam kelompok liturgi Ekaristi pertama adalah nyanyian persiapan persembahan, yang kedua nyanyian kudus, yang ketiga nyanyian atau doa Bapa Kami, yang keempat adalah nyanyian anak domba Allah atau nyanyian iringan pemecahan roti, yang kelima adalah nyanyian komuni, dan yang keenam adalah nyanyian madah pujian. Kita mulai dari yang pertama, nyanyian persiapan persembahan. Nyanyian persiapan persembahan ini berfungsi untuk mengiringi perarakan bahan persembahan, membina kesatuan umat, dan mengantar umat masuk dalam misteri Ekaristi. Yang kedua, jika tidak ada perarakan bahan-bahan persembahan, nyanyian persiapan persembahan bisa ditiadakan. Yang ketiga, isi nyanyian persiapan persembahan adalah ungkapan persembahan hidup umat beriman yang tak pantas kepada Allah dan semoga disatukan dengan persembahan sejati Kristus. Yang kedua adalah nyanyian kudus. Nyanyian kudus termasuk doa syukur agung, merupakan aklamasi atau seruan umat beriman terhadap pujian syukur yang dilambungkan dalam prefasi. Maka nyanyian kudus tidak bisa ditiadakan dan sebaiknya dinyanyikan. Yang kedua, dibandingkan nyanyian-nyanyian ordinarium yang lain, nyanyian kudus menduduki ranking pertama. Yang ketiga, sekedar catatan untuk kita ketahui bersama, jangan mengumumkan nomor nyanyian kudus setelah prefasi
atau saat mau menyanyikan nyanyian kudus, dan jangan menunggu atau pakai waktu yang lama. Yang ketiga, nyanyian atau doa Bapa Kami. Bapa Kami bisa diucapkan saja atau dinyanyikan dan diusahakan di bawah oleh seluruh umat yang hadir. Yang kedua, pada hari Minggu, pesta dan perayaan khusus, Bapa Kami lebih baik dinyanyikan. Yang ketiga, Bapa Kami yang boleh digunakan dalam liturgi adalah: 1. Bapa Kami yang isi syairnya sesuai dengan teks resmi doa Bapa Kami Gereja Katolik. Yang kedua, Bapa Kami yang melodinya sesuai dengan jiwa liturgi Gereja Katolik. Yang keempat adalah nyanyian Anak Domba Allah dan nyanyian iringan pemecahan roti. Nyanyian Anak Domba Allah dimaksudkan untuk mengiringi pemecahan dan pencampuran roti dan untuk persiapan pembagian komuni. Yang kedua, pemecahan roti tidak harus diiringi dengan nyanyian Anak Domba Allah, tetapi dapat juga dipakai nyanyian lain yang sesuai. Misalnya, nyanyian dari Mada Bakti nomor 280, 281, atau nyanyian dari Puji Syukur nomor 418 sampai 423. Yang kelima, nyanyian komuni. Nyanyian komuni mengiringi umat dalam menyambut tubuh Kristus. Itu pertama. Kedua, meneguhkan persaudaraan dan persatuan umat secara lahir batin sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga, membina suasana doa bagi umat yang sedang berjumpa dengan Tuhan secara sakramental dalam komuni. Yang keempat, isi nyanyian hendaknya berhubungan dengan tema Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, kesatuan dengan Tuhan dan sesama. Yang kelima, nyanyian komuni dapat dinyanyikan sendiri oleh paduan suara tanpa melibatkan umat atau cukup instrumen saja. Yang keenam, nyanyian Madah Pujian. Nyanyian Madah Pujian mengungkapkan puji syukur seluruh umat beriman atas karunia Ekaristi suci dan atas seluruh perayaan Ekaristi yang dirayakan. Yang kedua, nyanyian Madah Pujian dinyanyikan setelah imam selesai membersihkan piala sebelum doa sesudah komuni. Yang ketiga, dipilih nyanyian yang dapat mengikut sertakan seluruh umat. Misalnya Kidung Magnificat. Dan bagian yang terakhir atau bagian yang keempat adalah ritus penutup. Ritus penutup yaitu hanya nyanyian penutup. Nyanyian penutup artinya menutup perayaan Ekaristi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi gairah dan semangat kepada umat agar pergi menjalankan tugas perutusan, mewartakan damai dan kebaikan Tuhan dengan gembira. Yang ketiga, mengiringi perarakan imam dan para petugas liturgi memasuki sakristi. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, demikian ulasan singkat menyangkut nyanyian atau lagu-lagu liturgi. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.